Shalom, salam sejahtera dalam cinta dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan dimanapun berada, saya berharap dan berdoa untuk kita semua agar kita selalu sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan dalam setiap hal yang boleh kita kerjakan dan lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini Sabtu 19 Maret 2022, bersama saya Pendeta Jumantri, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, betapa luar biasa atas karya-Mu dan penyertaan-Mu yang boleh kami nikmati dan boleh kami terima di sepanjang kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami akan bersama membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya hikmat dan pengertian yang boleh ada atas kami, boleh Engkau curahkan agar kami dapat memahami, mengerti, bahkan kami dapat melakukan firman-Mu di dalam dan segenap kehidupan kami. Karena itu Tuhan, berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Di bawah perikop pohon dan buahnya. Demikian firman Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin untuk firman Tuhan. Saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin beberapa di antara kita akan cukup mengenal, bahkan cukup familiar dengan kisah ini yang saya ambil ataupun kutip dari satu penggalan cerita yang ada dalam kisah ini. Wahai cermin ajaib, siapakah perempuan yang paling cantik? Tanya sang ratu. Betapa terkejutnya sang ratu ketika cermin ajaib itu menjawab, Paduka Ratu memang cantik, tetapi putri salju 1000 kali lebih cantik. Saudara, seperti dalam dongeng tersebut, cermin tidak pernah berbohong. Apabila seseorang yang berwajah rupawan berdiri di depannya, ia pun akan memantulkan bayangan wajah yang rupawan pula. Saudara, sesungguhnya hati kita itu ibarat sebuah cermin kehidupan. Apa yang tersimpan di dalamnya akan terpancar keluar dengan sendirinya. Walaupun kita menutup-nutupi keburukan dan kejelekan dari dalam hati kita, semuanya itu pada waktunya akan diketahui. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita mengisi hati kita dengan kasih, dengan sukacita, dan juga kemurahan, maka kehidupan kita pun dapat menjadi berkat bagi sesama. Tetapi sebaliknya, jika kita mengisi hati kita dengan iri hati, kemarahan, kebencian, maka kehidupan kita juga akan menjadi batu sandungan bagi orang lain dan juga bagi kita. Nah, bacaan yang kita sudah dengarkan bersama, yang sudah kita baca bersama, merupakan bagian dari pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sekaligus juga kecaman Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang munafik. Sikap hidup yang baik adalah kebaikan yang dinyatakan tidak hanya di muka orang banyak, tidak hanya di depan orang banyak, tetapi juga pada kehidupan pribadinya.
sesuatu sikap yang tidak munafik, melainkan selalu konsisten dan berintegritas di dalam menyebarkan kebaikan, baik melalui perkataan yang baik yang diucapkan dan perbuatan yang baik yang juga dilakukan. Saudara, perbuatan dan sikap yang demikian dihargai karena integritasnya. Karena antara perkataan dan juga perbuatan atau tindakannya sejalan. Karena itu pada saat ini marilah kita bersama mengintrospeksi diri kita. Sudahkah mulut kita mengucapkan kata-kata berkat kepada sesama? Atau apakah kita justru lebih banyak menggibah, menggosip, memfitnah, dan mengucapkan perkataan-perkataan yang jahat atau bahkan melukai orang lain? Sudahkah perbuatan kita mencerminkan kasih Allah? Jika perkataan yang jahat yang keluar dari mulut kita dan perbuatan kita jauh dari kehendak Allah, artinya hati kita sedang tidak sehat, hidup kita sedang tidak sehat. Kita adalah orang yang beriman, yang kita katakan sebagai pengikut dan saksi Kristus. Karena itu, selayaknya ucapan kita dan selayaknya pengakuan kita, terlebih-lebih karena iman kita bersaksi melalui tutur kata dan sikap yang baik yang dapat memberkati orang lain. Oleh karenanya mari kita belajar membersihkan hati nurani kita, supaya kita memiliki lahir batin yang bersih. Karena itulah buah kita sebagai pengikut Kristus. Selamat bersaksi dan selamat berbuah. Orang yang sehat adalah orang yang bersih hati dan hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang selalu memberkati dan menyertai kami dalam setiap keberadaan hidup kami. Dan pada saat ini, di mana firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami, ajarilah kami untuk dapat mengerti dan memahaminya, terlebih untuk dapat melakukan firman-Mu itu secara nyata dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami menaikkan rangkaian doa kami menaikkan permohonan kami kepadamu, dan biarlah semuanya itu berkenan bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau merancangkan apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa kiranya kepadamu, agar dalam setiap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan dan yang kami kerjakan, senantiasa selalu berkenan bagi Tuhan. Dan biarlah apa yang kami kerjakan itu dapat menjadi berkat bukan hanya bagi diri kami, tetapi untuk orang-orang yang kami kasihi, yang senantiasa boleh menikmati karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa saat ini baik bagi diri kami sendiri, bahkan bagi segenap keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara, suami, istri, anak-anak kami dimanapun berada. Kiranya Engkau selalu menyertai, memberkati, dan juga melindungi, memberikan kesehatan dan kekuatan, menjauhkan segala hal yang buruk, orang-orang yang ingin mencelakakan, sakit penyakit, bahkan apapun yang membuat kami kehilangan rasa syukur kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau boleh selalu menjaga dan melindungi kami, dan biarlah hati dan pikiran bahkan hidup kami akan selalu dapat memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk jemaat-Mu yang ada di Jemaat GKE Anugerah di Rungbakung. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di sana, baik para pekerjanya, pendeta, penatua, diakon, bahkan mereka yang boleh ambil bagian dalam setiap pelayanan-Mu, bahkan para jemaat dan juga masyarakat yang ada di sana.
Engkau selalu menyertai mereka dalam pekerjaan tanggung jawab mereka, bahkan di dalam pelayanan mereka. Dan Engkau selalu memberkati apa yang mereka kerjakan dalam rencana dan rancangan mereka. Sehingga melalui kehidupan pribadi dan juga jemaat akan menjadi kesaksian yang hidup, menjadi kesaksian yang nyata. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus sungguh amat baik dan memberkati jemaat-Mu yang ada di sana. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau menjaga dan melindungi mereka, sehingga buah-buah dari setiap kehidupan dan pelayanan mereka akan tergambar dan tercermin nyata dan membawa sukacita dan kesaksian yang hidup dimanapun mereka berada. Tuhan, kami menyerahkan doa kami yang begitu terbatas, tetapi tidiklah hati kami masing-masing pribadi, sehingga apa yang menjadi kerinduan hati kami, apa yang menjadi permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadilah kehendak-Mu yang penuh dengan damai sejahtera. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat untuk kita semua, kiranya senantiasa diberkati dan disertai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.